Hari ini demokrasi kita itu demokrasi liberal, bukan lagi musyawarah mufakat. Di semuanya diserahkan ke pasar. 2 periode memimpin negara ini belum cukup. Kenapa belum cukup? Dalam suatu forum Mandiri Investment, Prabowo katakan demokrasi kita ini sangat melelahkan, tiring, berantakan, messy, dan berbiaya tinggi. Bagaimana? Sepakat Anda dengan statement Pak Prabowo ini? Atau bagaimana Anda menganalisanya? Baik, terima kasih Bung Amin. Apa yang disampaikan Pak Prabowo memang itulah yang terjadi di lapangan hari ini ya. Kita tahu demokrasi kita ini hari ini adalah demokrasi liberal ya. Yang pada dasarnya kita lebih liberal daripada negara liberal itu sendiri. Kita lebih liberal daripada Amerika. Nah, Indonesia kita tahu Indonesia itu asas demokrasinya adalah asas demokrasi Pancasila seperti yang dikemukakan oleh diperjuangkan oleh founding father kita Bung Karno, Hatta dan seterusnya ya. Tapi faktanya hari ini pasal 4 musyawarah mufakat segala macam itu sudah nggak ada. Jadi demokrasi kita itu bukan lagi demokrasi Pancasila yang punya asas musyawarah mufakat, tapi demokrasi liberal yang semuanya diserahkan ke pasar bebas. Nah, kita lihat ya hari ini siapa yang ingin menjadi calon legislatif, DPRD provinsi, DPRD kota, DPR RI, DPD, dia keluar biaya luar biasa, Pak. Bahkan ada salah satu anggota DPR RI itu mengaku habis 60 sampai 60 miliar. Untuk jadi anggota DPR RI. Untuk jadi anggota DPR RI. Nggak jadi. Nah, bayangkan kalau uang sebanyak itu menjadi anggota DPR RI, apa yang akan terjadi ketika dia duduk? Itu yang perlu kita perlu kaji bersama. Nah, dulu sistem demokrasi kita, pemilihan anggota legislatif itu sistem tertutup ya. Dulu cuma ada 3 partai ya, Partai Golkar, Partai PDIP dan P3. Sistem demokrasi kita juga sistem demokrasi tertutup. Semuanya kita hanya menyoblos partai, nanti siapa anggota DPR yang terpilih, partailah yang menentukan nomor urutnya. Siapa yang jadi, partai dapat suara berapa, dan yang jadi siapa itu partai yang menentukan. Nah, hari ini caleg yang menentukan. Jadi siapa yang jadi di internal partai itu tergantung siapa calegnya dapat suara berapa. Jadi di internal partai yang terjadi saling kompetisi, dan kompetisinya relatif nggak sehat. Kenapa? Karena isu money politik, isu kampanye nggak sehat itu terjadi di mana-mana. Propaganda. Itu yang disebut costly itu ya? Ya iya. Berbiaya tinggi. Melelahkan. Jadi, bising ya? Iya. Nurkolis Majid pernah melakukan analisa waktu itu dalam bukunya, saya lupa apa judul bukunya itu, dalam isi bukunya itu mengatakan begini, demokrasi itu butuh biaya yang mahal. Kenapa demokrasi butuh biaya mahal? Karena siapapun yang ingin menjadi pejabat atau tokoh publik, misalnya pimpinan DPR, kepala daerah dan seterusnya, yang ingin menjadi tokoh publik, tokoh pejabat nasional, maka dia harus populis. Nah, untuk populis itu artinya dikenal semua masyarakat. Untuk orang menjadi populis itu butuh biaya yang mahal. Dia harus sewa TV, harus bikin spanduk, harus bikin pamflet, kartu nama segala macam, harus turun ke bawah. Itu butuh biaya mahal. Nah, karena butuh populis itu butuh biaya mahal, maka yang bisa menjadi pejabat publik adalah orang-orang yang punya duit. Ya. Orang-orang yang nggak punya duit, walaupun dia hatinya bagus, niatnya bagus, nggak akan bisa jadi pejabat. Nah, ini yang menjadi problem demokrasi kita ke depan. Saya pikir Undang-Undang Dasar 1945 yang hari ini sangat liberal, melalui sistem pemilu juga yang sangat liberal, harus dievaluasi total oleh Pak Prabowo Subianto. Dan saya yakin Pak Prabowo ini tahu betul semangat Undang-Undang Dasar 45, karena Pak Prabowo ini didik dari militer ya. Militer kita tahu berpegangan teguh pada Undang-Undang Dasar 1945. Sudah saatnya dan sudah sebaiknya kita back to Undang-Undang Dasar 45. Walaupun memang tidak 100% kembali ke Undang-Undang Dasar 45, tapi falsafah pandangan hidup kita harus kembali ke pandangan hidup secara umum terhadap Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila ya. Yaitu kita kembali
ke musyawarah mufakat, bukan sistem demokrasi liberal. Itu aja Bang Amin. Nah, kemudian presiden ini kan dia mewarisi legasi pembangunan yang berkelanjutan. Itu perlu dirinci nggak dalam GBHN atau Repelita? Nah, memang kita tahu ya, hari ini beberapa pasca reformasi ya, terutama pasca reformasi, GBHN itu sudah dihapus. Kalau dulu kan zaman Orde Baru ada GBHN, garis-garis besar haluan negara. Apa itu GBHN? GBHN itu rencana pembangunan pemerintah per 5 tahun. Ada jangka pendek, ada jangka menengah, ada jangka panjang di situ. Jangka panjang berapa tahun? Jangka panjang 25 tahun ya. Jangka panjang, menengah? jangka menengah 10-15 tahun ya. Jangka menengah 10-15 tahun. Pendek 5 tahun. Pendek 5 tahun. Jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Jangka panjang itu 30 tahun, 30 sampai 25 tahun, tergantung GBHN nanti diaturnya seperti apa. Kalau dalam GBHN yang dulu itu 25 tahun ya, Repelita itu 25 tahun. Nah, sebaiknya GBHN itu atau Repelita dulu itu diterapkan kembali. Kenapa diterapkan kembali? Kita tahu fakta di lapangan, misalnya setiap pergantian pejabat pemerintahan, baik di tingkat kabupaten, tingkat provinsi ataupun tingkat nasional, itu selalu berbeda kebijakan terkait pembangunan ya. Ini hanya terkait pembangunan aja. Nanti belum lagi persoalan-persoalan lain ya. Terkait perspektif pembangunan itu berbeda kebijakan. Karena berbeda kebijakan, banyak sekali apa yang sudah dirumuskan oleh pejabat-pejabat sebelumnya ketika berganti berkuasa, ini ditinggalkan gitu aja. Ditinggalkan begitu saja, terus dia membentuk pembangunan yang baru. Contoh misalnya dulu waktu terakhir masa jabatannya Pak SBY sempat akan membangun tol laut. Selat Merak Bangkauni itu kan, antara Sunda sama antara Pulau Jawa dengan Sumatera akan dibangun tol laut. Udah dibikin visibility studi segala macam, udah tinggal pelaksanaan, ternyata ganti pemerintahan, ganti rejim. Pak Jokowi nggak menyetujui. Akhirnya tidak berjalan. Walaupun sudah bermiliar-miliar keluar untuk melakukan visibility studi terkait pembangunan tol laut mubazir. Yang kedua masalah Hambalang misalnya. Hambalang udah berapa miliar dibangun. Ternyata berganti kebijakan, ganti kebijakan nggak dilanjutin, yang mangkrak begitu aja. Nah, itulah untungnya, sebabnya seperti sekarang Prabowo ada terpilih. sistem Kalau nggak IKN bisa juga mangkrak ya. Iya. Walaupun begini, ya bisa saja ya nanti IKN itu diadakan evaluasi total ya, bisa juga begitu, karena begini, IKN itu dibentuk melalui Undang-Undang nomor 3 tahun 2022 ya. Baru setahun undang-undang itu disahkan, tahun depannya dirubah lagi Pak, melalui Undang-Undang nomor 21 tahun 2023. Artinya undang-undang baru setahun belum berlaku sudah dirubah lagi. Artinya menunjukkan apa? Di sini pemerintah dan DPR dalam menentukan skenario untuk pemindahan ibu kota itu sebenarnya masih ragu. Landasan pokoknya aja baru setahun belum berlaku sudah dirubah. Gimana pembangunan yang real di sana gitu loh. Mungkin dirubah itu ada pasal tertentu yang banyak Pak perubahannya. Banyak. Nah, tapi perubahannya itu hampir 56 halaman. Ada berapa puluh pasal yang dirubah itu. Jadi mayoritas pasal itu berubah di Undang-Undang IKN itu ya. Nah, saya nggak akan membahas itu, artinya begini. Memang pondasi dasar negara kita itu pertama tetap kita harus kembali ke Undang-Undang Dasar 45 dan asas demokrasi kita itu berdasarkan asas Pancasila ya. Pancasila itu adalah asas musyawarah mufakat. Kita kembali ke semangat founding father bangsa kita dalam mendirikan bangsa Republik Indonesia ini. Mereka punya semangat persatuan, kesatuan, asas musyawarah mufakat. Karena apa? Karena Indonesia heterogen gitu ya. Jadi harus musyawarah mufakat. Kalau voting, itu sudah menjadi jalan terakhir ketika musyawarah mufakat itu tidak bisa dicapai. Nah,
hari ini demokrasi kita itu demokrasi liberal. Amin. Pak Prabowo juga, saya punya keyakinan di tangan Pak Prabowo ini ada semangat Pak Prabowo untuk mengembalikan semangat Undang-Undang Dasar 45, semangat Pancasila yang hari ini sudah bergeser. Dan itu kami punya harapan Pak Prabowo akan mengembalikan pergeseran semangat pembentukan negara ini terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila yang itu tidak dipunyai oleh Anies dan Ganjar. Kalau Anies dan Ganjar yang jadi, belum tentu nih. Tapi kalau Pak Prabowo, saya pikir dengan kejiwaan dan patriotisme beliau, ini kita punya harapan besar Pak Prabowo akan melakukan perubahan, mengembalikan sistem demokrasi kita seperti demokrasi yang dicita-citakan oleh founding father kita. Pak Prabowo juga akan punya semangat untuk melakukan amandemen, membangkitkan ekonomi kerakyatan dan melakukan perbaikan di segala sektor ya. Saya pikir itu Pak Amin. Baik, kita Pak Andi, punya harapan banyak terhadap Pak Prabowo ini. Untuk membangun bangsa dan peradaban ini. Sedangkan pemimpin dibatasi dengan jabatan 2 periode aja. 5 kali 2, 10 tahun. Apakah waktu ini cukup? Nah, apakah memang demokrasi itu membatasi jabatan orang hanya 10 tahun? Nah, ini kan dalam perspektif Montesquieu trias politika, bahwasanya memang negara ini harus ada pembagian kekuasaan, ada legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Indonesia kan menganut trias politika itu walaupun nggak 100% ya, ada modifikasi di situ, dan ada juga anekdot kekuasaan itu cenderung tend to corrupt kan, kekuasaan abuse of power kan, ada gium tend to corrupt itu kan, kekuasaan cenderung korupsi. Nah makanya karena kekuasaan itu cenderung korupsi, kekuasaan itu harus dibatasi. Tapi menurut saya begini Bang Amin, dalam perspektif saya sendiri secara pribadi, 2 periode memimpin negara ini belum cukup. Menurut saya secara pribadi belum cukup. Kenapa belum cukup? Periode pertama dalam 5 tahun ke depan itu, meletakkan fondasi negara. Diletakkan fondasi negara dulu. Yang kedua baru melakukan pembangunan. Yang ketiga baru finishing. Tahap ketiga itu baru finishing, semua program itu baru bisa di-finishing. Kira-kira berapa lama? Nah, 15 tahun cukup. 15 tahun cukup. Tapi kalau 10 tahun saya pikir belum sempat finishing. Sebentar, dia. Ya. Belum sempat penyelesaian program-program ini, belum selesai semua. Dia udah habis masa jabatannya. Untuk kebaikan bangsa ini, tidak salahnya kita berinovasi ya. Berinovasi nggak ada salahnya. Karena itu kan cuma konvensi aja, satu kebiasaan aja 10 tahun kan. Tapi di negara barat sudah mapan demokrasinya. Mereka ada pemimpin dengan sistem yang sudah berjalan. Di Indonesia jangankan 10 tahun. Kalau pemimpin brengsek cukup setahun saja. Iya. Kalau pemimpin itu visioner, punya cita-cita dan menjalankan visi misinya, ya tentu nggak cukup dengan 2 periode. Daripada akal-akalan memperpanjang masa jabatan dan 3 periode aja kan. Tapi dirumuskan dengan jelas dalam undang-undang. Begitu Pak Andi. Ya, jadi begini, kemarin kan memang terjadi riak politik yang besar karena ada agenda untuk perpanjangan masa jabatan, yang pertama, yang kedua masa jabatan periode presiden itu 3 kali gitu kan gitu. Ada 2 isu besar dan isu ini digulirkan. Menurut saya isu ini sebenarnya untuk 3 periode ini masa jabatan presiden dapat dipilih 1 kali, selanjutnya dipilih untuk 1 kali masa jabatan, artinya 2 periode. Nah menurut saya secara pribadi masa jabatan presiden itu bagusnya itu 3 periode. Tetapi kita harus melakukan amandemen untuk melakukan perubahan terhadap pasal ini. Dan amandemen itu jangan dilakukan amandemen di menjelang pemilu. Lakukanlah amandemen jauh-jauh sebelum pemilu. Sehingga intrik-intrik politik, kepentingan politik itu nggak muncul di situ. Yang muncul adalah memang semangat untuk memperbaiki bangsa kita.
semangat untuk sama-sama mendudukkan supaya cita-cita luhur dari negara kita itu bisa tercapai. Itu semangatnya. Jadi bukan semangat politik ya, tapi semangat memang cita-cita bangsa dan negara kita ini. Atau semangat kepentingan politik jangka pendek ya. Wah, kalau itu runyam lagi Bang Amin. Nggak akan terjadi, kalau memang amandemen Undang-Undang Dasar itu dilakukan dengan semangat patriotisme, semangat negarawan, semangat untuk kemajuan bangsa ya, kemakmuran bangsa, untuk menciptakan amandemen perdamaian dunia seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Pembukaan Dasar Undang-Undang 45. Saya pikir kita akan menemukan kita akan menemukan sebuah ide yang orisinil, yang terbaik untuk bangsa ini. Jadi bukan seperti demokrasi yang hari ini, yang demokrasi yang sangat liberal ya. Melelahkan kata Pak Prabowo. Satu, melelahkan. Kenapa melelahkan? Karena harus keliling seluruh republik, keliling semua dapil kalau dia anggota DPR. Kalau dia pilkada harus keliling semua daerah. Berantakan. Fishing. Karena apa? Karena perangkatnya juga nggak siap. Costly. Iya, kosnya tinggi. Bahkan ya, Bang Amin bisa hitung kalau satu DPR dia harus membagi amplop sebanyak minimal 200-300 amplop. Celakanya tidak terpilih lagi. Celakanya sudah bagi amplop nggak terpilih. Anda menganalisa perspektif demokrasi Prabowo sebagaimana Anda uraikan tadi. Ya. Saya pikir begini ya, jiwa patriotisme Pak Prabowo sebagai prajurit TNI yang lama dididik di dunia kemiliteran, Pak Prabowo ini mempunyai semangat nasionalisme yang sangat tinggi, patriotisme yang sangat tinggi. Beliau orang yang pantang menyerah, beliau adalah pejuang sejati, dan beliau adalah orang yang paling ikhlas untuk republik ini. Oke. Nah, dan dia hidup di dua masa. Dia hidup Orde di Baru, ya. Dan Orde Hura-Hura pasca reformasi ya. Reformasi ini. Ya. Demokrasi ini, ya kan? Nah, dan dia bertarung secara fair. Iya. Mau maju sebagai pemimpin, mendirikan partai. Sudah tahulah ya suka dukanya ya. Saya pikir begini, Pak Prabowo kan sudah terjun langsung dalam dunia politik, dan beliau tahu persis pergeseran nilai Undang-Undang Dasar dan Pancasila ini sangat jauh dari fondasi awalnya, dan beliau saya bisa yakin beliau punya niat yang besar untuk mengembalikan pergeseran sistem ketatanegaraan yang udah jauh jadi demokrasi Pancasila ke demokrasi liberal ini. Beliau akan mengembalikan sistem itu, dan dengan kerel sesuai dengan kerel yang cita-cita para pendiri bangsa. Cita-cita para pendiri bangsa kita. Saya pikir ya itu akan didukung lah oleh partai-partai yang lain, karena ini demi kebaikan dan kemaslahatan bangsa kita dan cita-cita kita bersama ya, berbangsa, bernegara. Saya pikir itu Bang.